Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat menikmati anugerah dan kasih Tuhan yang dilimpahkan untuk kita semua. Tuhan begitu baik, Tuhan memperhatikan hidup kita secara penuh. Dan berbahagialah setiap orang yang terus berharap dan percaya akan kasih setia Tuhan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menjalani aktivitas dan kegiatan kita sepanjang hari ini, alangkah baiknya ketika kita mengawali hari-hari yang kita lalui itu, kita terus memohon dan bersama-sama dengan Tuhan agar hidup kita terus dipimpinnya secara penuh. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan dan menggumuli sabda Tuhan di pagi ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan yang kami puji di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang menghampiri kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Di pagi yang indah yang Tuhan izinkan untuk kami nikmati bersama saat ini. Kiranya pimpinan dan kuasa Tuhan yang memimpin hidup kami secara penuh. Terlebih-lebih saat ini kami bersama-sama akan belajar dan menggumuli sabda-Mu. Kiranya pertolongan dan kuasa Roh Kudus yang memimpin hidup kami semua agar kami terus hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di pagi ini yang akan kita renungkan dan yang akan kita baca bersama terambil dari Kitab Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian sabda Tuhan akan saya bacakan untuk kita semua. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setia-Mu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, kiranya Ia telah berbuat baik kepadaku. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan yang memelihara sabda Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu di mana curah hujan yang begitu tinggi, bahkan juga air laut pada saat itu juga sedang pasang. Beberapa masyarakat di sekitar pantai utara wilayah Kabupaten Pati, terkhusus bagi para petani yang mengolah tambak dan memelihara ikan di dalam tambak. Banyak di antara para petani yang mengalami suatu kegagalan karena air laut yang pasang, sehingga tambak-tambak mereka banyak yang tenggelam air laut, sehingga tidak sedikit ikan-ikan yang sudah dipelihara dan hampir dipanen terpaksa harus hilang dan terbawa arus ke laut. Suatu ketika ada seorang petani tambak yang berkeluh kesah. Ia menceritakan suatu pergulatan di dalam hidupnya. Pak, saya betul-betul habis. Saya betul-betul tidak tahu apa yang harus saya lakukan.
Saya mengalami suatu kerugian yang sungguh besar. Ini seolah-olah tidak adil bagi saya. Sudah berjuang keras, sudah berharap akan mendapatkan suatu keberhasilan dari hasil tambak kami. Tiba-tiba menjelang panen tiba, ombak laut pasang dan disertai dengan hujan yang cukup deras sehingga ikan kami harus hilang. Suatu ketika saya balik bertanya kepada bapak tersebut, "Pak, panjenengan menika ngolah tambak sudah berapa lama?" "Wah, saya sudah lama, Pak, mengolah tambak." "Kira-kira ketika panjenengan mengolah tambak, panjenengan sakit menghitung apa tidak? Berapa kali panjenengan mengalami suatu kerugian?" "Wah, mengalami suatu kerugian juga sudah berkali-kali, Pak." "Tapi kalau panjenengan mengalami suatu keberhasilan, kira-kira sudah berapa kali, Pak?" "Wah, mengalami suatu keberhasilan juga sudah berkali-kali." Nah, artinya panjenengan dari satu sisi pernah mengalami kegagalan, tetapi juga pernah mengalami suatu keberhasilan. Nah, coba ketika mengalami suatu sisi dalam kehidupan, kita mencoba melihat sisi yang lain, kebaikan Tuhan yang dicurahkan di dalam hidup kita. Maka di situ kita akan dapat melihat warna kehidupan yang indah di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mau tak mau dalam kehidupan itu harus menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Ada kalanya kita mengalami suatu keberhasilan, ada kalanya kita mengalami suatu kerugian, ada kalanya kita mengalami suatu kebahagiaan, ada kalanya kita mengalami suatu kesusahan. Berbagai situasi di dalam kehidupan silih berganti. Namun ketika kita memandang seluruh kehidupan yang kita alami dari berbagai sisi, maka kita akan dapat melihat kebaikan dan kasih karunia Tuhan yang begitu indah di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca dari kitab Mazmur pasal 13 ini, kita dapat melihat suatu pergulatan yang hebat yang dialami oleh Daud. Daud juga mengalami situasi yang sangat sulit. Bahkan di sana juga diungkapkan, "Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran di dalam diriku?" Nah, situasi yang sangat sulit yang dihadapi oleh Daud saat ia harus menyelamatkan diri dari para musuhnya yang menghendaki kematian pada Daud saat itu. Ia menghadapi suatu pergulatan untuk menyelamatkan diri dari ancaman Saul yang ingin membunuh dia. Selain itu, dia juga berjuang keras untuk menyelamatkan diri dari musuhnya, orang-orang Amalek yang menghendaki juga kematiannya. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika situasi yang sangat sulit yang dihadapi oleh Daud saat itu, saya juga percaya mungkin kita juga menghadapi situasi-situasi yang sangat sulit ketika kita dalam keadaan menghadapi suatu pergulatan yang berat. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daud menghadapi suatu pergulatan yang hebat. Ia menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia tidak pernah berhenti untuk terus menantikan pertolongan Tuhan. Ia menyadari kekuatannya terbatas. Ia menyadari ketika dibandingkan dengan para musuh yang menghendaki kematiannya, Daud menyadari bahwa dirinya tidak ada apa-apanya dibanding dengan kekuatan musuh yang menghendaki kematiannya. Tetapi ia memilih
tempat yang tepat, yaitu mengharapkan pertolongan Tuhan yang tiada henti-hentinya. Terus ia panjatkan dan terus ia hidupi di dalam kehidupannya setiap hari. Ia menaruh pertolongannya kepada Tuhan dan terus bertekun menantikan pertolongan Tuhan itu setiap hari. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup ini kita boleh menghadapi suatu pergulatan yang mungkin tidak mudah untuk kita hadapi. Tetapi ketika dalam menghadapi suatu pergulatan itu, kita masih memiliki suatu kepercayaan iman, kita masih memiliki harapan, maka di situ kita terus memiliki kekuatan untuk bertahan dalam menghadapi pergulatan dalam hidup itu. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu begitu baik. Karena di dalam kehidupan yang diizinkan Tuhan bagi semua orang adalah suatu paket lengkap. Dari satu sisi kita diizinkan menghadapi suatu pergulatan. Dari satu sisi kita juga kadang menghadapi masalah-masalah yang besar di dalam hidup kita. Tetapi dari sisi yang lain, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan terus memberikan pertolongan dan kekuatan kepada Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang terus berharap kepada Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang terus menaruh hidupnya kepada Tuhan. Daud di tengah-tengah suatu pergumulannya yang berat, ia terus menantikan pertolongan Tuhan. Bahkan pada ayatnya yang ke-6, ungkapan yang sangat luar biasa yang dinaikkan oleh Daud kepada Tuhan. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Di tengah-tengah suatu pergulatan hidup yang berat sekalipun, tetapi kepercayaannya kepada Tuhan tidak pernah luntur. Kepercayaannya dan harapannya kepada Tuhan tidak pernah pudar. Ia terus menaruh hidupnya di dalam anugerah Tuhan. Ia terus memandang kasih karunia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Dan ia terus berharap kepada kasih karunia Tuhan itu. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang ada di dunia ini pada saatnya akan meninggalkan kita. Sahabat-sahabat yang baik sekalipun, ada kalanya mereka meninggalkan kita. Orang-orang yang kita kasihi di dalam keluarga kita sekalipun, ada kalanya mereka akan meninggalkan kita. Sahabat-sahabat terbaik di dalam hidup kita, ada kalanya mereka juga meninggalkan kita. Tetapi ada sosok yang pasti tetap setia dan menyertai kita ketika kita terus menaruh harapan kita kepada Dia, yaitu Tuhan. Tuhan sumber pertolongan, Tuhan sumber hidup, dan Tuhan sumber damai sejahtera. Dia yang tetap setia memperhatikan dan memelihara hidup kita secara penuh. Orang yang berbahagia adalah orang yang terus berharap dan berserah kepada Tuhan, yang tetap percaya kepada Tuhan. Kepada kasih setiamu aku tetap percaya. Ketika ini yang terus dipegang dan dipelihara di dalam hidup kita, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terus berharap dan berserah kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan setiap hari di tengah situasi dan kondisi apapun. Mari terus berharap dan berserah kepada Tuhan. Tuhan sumber kebaikan dan sumber damai sejahtera bagi setiap orang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga,
Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat sabdamu yang kudus yang Engkau ajarkan kepada kami di pagi ini. Biarlah kuasa sabdamu yang terus menjamin hidup kami, yang terus memberikan kekuatan kepada kami ketika kami menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan yang tidak menentu itu ya Bapa. Baik itu dikala kami mengalami suatu kondisi yang sulit, yang berbahagia, yang susah, ataupun dalam kondisi apapun, kiranya Tuhan yang terus memimpin hidup kami. Bapa, inilah hidup kami, ke dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkannya. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat menjalankan aktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.